Pemirsa, kita melihat fenomena menarik di pasar komoditas, yaitu komoditas emas yang mencatatkan kenaikan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Emas Antam kembali mengalami lonjakan signifikan pada perdagangan Senin 2 Februari 2026. Kalau lu masih bertanya kapan waktu terbaik untuk membeli emas, gue bisa pastikan satu hal, lu belum jadi investor. Jawaban gue mungkin bikin lu kecewa, karena secara logika kalau lu masih sibuk nyari celah harga, lu artinya masih terjebak di mindset spekulen. Lu nunggu harga emas turun 5% buat beli. Pakai logika, selagi lu nunggu 3 bulan buat dapat diskon receh itu, daya beli duit lu di bank mungkin sudah tergerus lebih dari selisihnya. Itu bukan hemat, itu kecerobohan matematis. Mayoritas orang nggak gagal karena salah pilih aset. Mereka gagal karena terlalu lama menunggu jadi pinter, sampai akhirnya mereka nggak pernah mulai. Dan ingat satu hal, waktu tetap jalan tanpa nunggu lu siap. Di dunia yang nggak bisa diprediksi, dollar cost averaging atau DCA bukan sekedar strategi alternatif. Ini adalah satu-satunya cara rasional buat orang yang sadar bahwa dirinya bukan cenayang. Beli secara konsisten, gram demi gram, setiap kali lu punya uang dingin. Kalau lu nolak strategi DCA, yang lu lakukan bukan sedang mencari strategi yang lebih baik, tapi lu sedang cari pembenaran untuk terus menunda. Dan semakin lama lu nunda, harga rata-rata hidup lu justru naik, bukan harga emasnya yang turun. Emas bukan tentang seberapa murah lu beli hari ini, tapi tentang seberapa lama lu memegang kendali atas hasil kerja keras lu sendiri. Emas itu aset pelindung nilai. Lu harus tahu satu analogi ini. Emas itu kiper, bukan striker. Lu nggak beli kiper untuk nyetak gol, kan? Lu beli kiper biar gawang lu nggak kebobolan inflasi. Dan faktanya, kebanyakan orang baru sibuk nyari kiper setelah mereka kebobolan. Ingat, investor yang tenang itu bukan yang punya prediksi, tapi yang sudah punya kipernya. Selisih harga 20.000 hari ini akan jadi nggak relevan dalam 5-10 tahun mendatang. Masalah terbesarnya bukan saat lu beli kemahalan 1%, tapi saat krisis datang dan lu nggak punya gramasinya sama sekali, cuma karena nunggu diskon yang nggak pernah datang. Waktu terbaik beli emas itu bukan kemarin, bukan besok saat harga turun, tapi detik ini juga saat lu punya uang dingin. Kalau lu belum punya uang dingin, berarti masalah lu bukan di harga emas, tapi struktur keuangan lu. Dan itu bukan sesuatu hal yang harus lu maluin, tapi sesuatu yang harus lu beresin. Kalau fondasi cash flow lu masih berantakan, investasi apapun yang lu sentuh, ujung-ujungnya akan jadi beban, bukan pelindung. Emas adalah cara lu mengunci kedaulatan finansial, dan kedaulatan itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah dewasa secara finansial. Jadi, berhenti menunggu momen sempurna. Karena di ekonomi yang nggak sempurna ini, ketersediaan aset jauh lebih penting daripada ketetapan harga. Keputusan terbesar dalam finansial lu bukan soal beli atau tidak, tapi soal seberapa lama lagi lu mau nunda kedaulatan lu sendiri. Dan kalau hari ini lu masih milih nunggu, itu bukan karena lu nggak tahu, tapi karena lu memilih untuk menunda. Dan pasar nggak pernah bayar penonton. Gua Budi, pastikan keputusan finansial lu berbasis logika, bukan asumsi.